Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Minarsi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Santa Ursula BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang saya hormati Bapak Kartono selaku fasilitator saya dan Ibu Lestari Simanjuntak selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama rekan kerja saya, Bapak Felix Wintala. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap rekan kerja sebelum melaksanakan kegiatan observasi di kelas yang diajar oleh Bapak Felix Wintala. Nah, berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat pagi Pak Felix. Selamat pagi Bu Vero. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Felix Wintala. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Veronica Winarse, calon guru penggerak. Yang saat ini saya akan disupervisi oleh beliau untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Felix sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ya pada pagi hari ini ya. Jadi saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelas yang Bapak ajar seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk bisa membantu Pak Felix untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kompetensi Pak Felix terutama dalam proses pengajaran di kelas bersama anak-anak. Nah, kita ngobrol santai aja ya Pak ya, supaya nanti apa yang mau Bapak sampaikan, unek-unek apapun bisa disampaikan dengan tenang, dengan lancar dan bisa bersama-sama kita menghasilkan suatu hal yang baik dalam pembicaraan hari ini. Nah, kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk membantu Pak Felix terkait dengan bagaimana persiapan Pak Felix dalam mengajar yang akan dilakukan Bapak pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk melihat seberapa siap, kemudian hal apa saja yang sudah disiapkan ataupun dirancang dalam proses pembelajaran itu. Nah, dari proses obrolan kita hari ini nih Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk hasil dari pembicaraan kita hari ini? Baik Bu, yang saya harapkan adalah bahwa nantinya melalui obrolan ini, melalui bincang-bincang ini, diskusi ini, saya mendapatkan banyak masukan Bu. Kemudian saran-saran yang nantinya bisa Ibu berikan kepada saya, sehingga saya bisa memperbaiki rencana pembelajaran saya, sehingga kedepannya saya menjadi lebih baik dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran Bu, gitu Bu. Oke Pak, jadi pada proses kita ngobrol hari ini Bapak berharap bisa mendapatkan banyak masukan ataupun saran yang nanti akan bisa meningkatkan bagaimana berproses bersama anak-anak di kelas ya Pak ya, seperti itu ya. Semoga saya bisa membantu ya Pak ya, dan nanti Pak Felix bisa melakukan proses pembelajaran dengan anak-anak itu dengan suasana yang ngalir, kemudian menyenangkan juga buat anak-anak dan tidak terbebani ya Pak dengan proses observasi yang saya lakukan besok Pak ya, Bu. Seperti itu. Semoga grogi Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini besok Bapak mau mengajar materi apa ya Pak ya? Untuk besok saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik materi inflasi Bu di kelas 12 IPS 1. Oke. Nah, tujuan pembelajaran apa nih Pak yang sudah Bapak susun terkait dengan materi yang akan Bapak ajarkan besok? Untuk tujuan pembelajarannya, saya mengharapkan siswa dapat menjelaskan tentang konsep inflasi ya Bu ya, seperti apa itu inflasi, kemudian faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, dampaknya seperti apa. Lalu selain itu saya juga mengharapkan siswa dengan tujuan pembelajaran yang saya buat itu bisa menyajikan hasil ataupun perhitungan inflasi sehingga betul-betul menjadi gambaran umum, gambaran yang bisa dimiliki oleh siswa tentang
fenomena inflasi yang terjadi di beberapa negara selama ini, Bu. Seperti Oke. itu. Sangat kontekstual sekali ya Pak ya, Iya. apalagi tahun depan itu kan diramalkan akan terjadi resesi di Iya. berbagai negara ya. Nah tentunya materi ini akan menjadi materi yang menyenangkan buat anak-anak begitu. Nah kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan sebagai persiapan untuk bisa merancang semua pembelajaran itu sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna buat anak-anak Pak? Yang sudah saya lakukan, pertama saya membaca materi dengan meningkatkan literasi, kemudian yang kedua adalah menyusun RPP, Bu, RPP terkait dengan materi inflasi itu sendiri, lalu juga menyusun media pembelajaran, dan tak lupa saya juga menyiapkan LKPD, Bu, untuk nanti bisa dipakai oleh para siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Pak ya, mulai dari penguasaan konsep yang Bapak lakukan dengan terus berliterasi, kemudian Bapak juga merancang rencana pembelajarannya, menyiapkan media yang diperlukan, serta juga lembar kerja yang akan menjadi bahan evaluasi anak-anak dalam proses pembelajarannya Pak ya. Iya, Bu. Oke, nah dari sekian proses yang Bapak lakukan sebagai persiapan, apakah ada kendala nih Pak atau kesulitan yang ada di bayangan Bapak ketika menjelaskan materi ini di kelas? Kira-kira akan muncul kesulitan tertentu nggak Pak nih? Ya, saya sih merasakan dan juga bisa melihat ya kesulitan yang saya alami mungkin lebih pada ke pemahaman materi ke siswa, Bu. Jadi ada siswa yang memang cepat sekali dalam menangkap materi itu. Begitu saya berikan mungkin stimulus, kemudian media pembelajaran, materi pembelajarannya itu cepat sekali nangkap. Tapi ada juga beberapa siswa yang sangat lama dalam memahami materi, mungkin harus diulang-ulang ataupun harus dilakukan sebuah pendekatan yang mungkin lebih spesifik sehingga bisa membantu siswa yang mungkin agak lama dalam menangkap materi itu menjadi lebih bisa menangkap dengan lebih baik, Bu. Jadi memang ada kendala seperti itu yang saya alami, begitu, Bu. Oke, baik, berarti kesulitan itu terjadi ketika Bapak berproses dengan anak-anak ya, Iya. terkait bagaimana kesiapan belajar anak. Tentunya mereka yang bisa cepat memahami itu kan mereka yang memiliki modal wawasan yang kuat daripada teman-teman yang lain yang membutuhkan waktu ekstra untuk memahami, begitu ya Pak ya. Iya. Jadi lebih mengarah kepada kesiapan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran itu. Nah, kira-kira Pak Felix ada strategi nggak untuk mensiasati anak-anak yang memiliki kesiapan belajar yang berbeda? Dalam artian, ada anak yang cepat memahami, maka strateginya seperti apa? Untuk mereka yang membutuhkan waktu lebih lama memahami, adakah strategi khusus yang Bapak akan lakukan nantinya? Terkait dengan hal itu tentu saya juga punya strategi ya, Bu ya. Yang pertama tentu saya akan berusaha untuk memfasilitasi bagi anak-anak yang memang cepat sekali dalam menangkap materi pembelajaran, dan juga mengoptimalkan mereka untuk membantu teman-teman ataupun anak-anak yang memang susah dalam atau mungkin terlalu lama dalam memahami materi pembelajaran. Misalkan saya bisa merancang pembelajaran yang kontekstual, dan juga saya bisa membuat suasana proses pembelajaran itu menjadi lebih bervariasi begitu, Bu. Mungkin dengan beberapa diskusi, kemudian juga kerja kelompok, lalu nanti ada penugasan mandiri. Harapannya sih anak-anak yang bisa cepat dalam menangkap materi bisa berbagi, sehingga mungkin dengan sharing dari mereka akan lebih mudah dalam menangkap materi, Bu, seperti itu. Jadi memang lewat diskusi kelompok yang tentunya kelompok ini saya bagi secara acak dan juga berdasarkan kemampuan siswa, itu harapan saya bisa mengatasi kendala yang saya ungkapkan tadi di awal, dan juga bisa mengoptimalkan kemampuan dari masing-masing siswa. Begitu, Bu. Oke, Pak, bagus sekali ya. Tadi saya lihat, saya mencoba mencermati apa yang Bapak sampaikan, bahwa
ternyata Bapak sudah bisa memetakan kemampuan anak, bahkan bisa juga memanfaatkan kemampuan anak yang lebih itu dalam proses tutorial dengan teman-teman yang memang membutuhkan bantuan untuk bisa memahami itu ya. Kemudian juga dinamika kelompok, kemudian kegiatan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada orang tertentu, tapi juga ada kolaborasi, kemudian ada diskusi, kemudian juga ada kegiatan sharing segala macam itu. Saya lihat prosesnya sudah sangat bervariasi di situ. Nah, kalau saya perhatikan tadi, sebenarnya Bapak itu sudah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana letak diferensiasinya? Yang pertama pasti diferensiasi proses tadi yang saya perhatikan, dengan Bapak melihat kemampuan, kemudian memanfaatkan kemampuan anak untuk bisa tutorial, itu adalah bagian dari proses. Kemudian proses sharing yang nantinya akan menghasilkan produk-produk tertentu ya Pak ya, itu juga terkait dengan diferensiasi produk. Nah, Bapak juga menggunakan media-media yang bervariasi kan ya Pak ya, ada video. Ada Pak di situ? Ada Bu, saya menggunakan video, kemudian artikel di dalam sebuah berita yang tentu akan sangat mendukung pemahaman anak dalam memahami materi yang nantinya akan saya berikan, begitu Bu. Ya, dengan menggunakan media belajar yang atau sumber belajar yang kontekstual ya, yang related dengan kehidupan sehari-hari, merupakan salah satu bentuk diferensiasi konten Pak di situ. Jadi luar biasa nih, Bapak sudah bisa melihat setiap kebutuhan anak, kemudian merancang hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam proses belajar, mulai dari produk yang akan dihasilkan anak-anak, proses terkait dengan rancangan kegiatan yang Bapak susun, kemudian konten terkait juga dengan media-media yang Bapak persiapkan untuk bisa memudahkan anak-anak memahami materi tersebut. Nah, kalau misalnya nih Pak, dalam proses belajar ternyata masih ada anak nih atau siswa yang tetap mengalami kesulitan, kira-kira strategi apa nih yang akan Bapak lakukan terhadap anak-anak yang secara spesial itu memang butuh pendampingan khusus gitu Pak? Saya akan melakukan pendampingan secara personal Bu. Jadi tentu dengan melakukan mungkin pembicaraan secara lebih personal, itu membuat anak-anak yang mungkin kesulitan ini menjadi lebih terbuka Bu. Jadi mungkin kalau dalam kelas besar, klasikal itu susah untuk ngomongnya atau mungkin malu atau takut. Nah, harapan saya sih ketika saya bisa dampingi secara lebih personal, mereka yang kesulitan belajar ini bisa secara terbuka untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka. Dan juga mungkin dari pengalaman dengan temannya itu juga membantu anak-anak yang kurang ini bisa termotivasi untuk bisa mengikuti dari teman-temannya yang sudah bisa, dan nantinya bisa semakin bisa memahami materi Bu. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Bapak juga tetap memperhatikan untuk anak-anak yang memang secara khusus berbeda dalam hal pemahaman materi, dengan memberikan ruang ataupun waktu untuk bisa mendampingi secara personal ya Pak ya. Jadi dengan situasi yang personal itu ada harapan anak ini mau terbuka, anak ini mau menyampaikan kesulitan yang dialami apa, bahkan juga bisa menjadi ruang dialog untuk bisa menyelesaikan bagaimana nih langkah ataupun cara untuk bisa membuat dia semakin mudah memahami materi gitu ya Pak ya. Dan juga memberikan motivasi, memberikan inspirasi dari teman-teman yang sudah mampu melebihi kemampuan dari anak-anak yang lain. Oke, berarti sudah detail ya Pak ya, mulai dari pembelajaran klasikal bahkan sampai dengan pembelajaran personal khusus untuk anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan dalam pemahaman materinya. Nah, dari semua yang tadi Bapak sampaikan, apakah masih ada Pak nih yang kurang, kira-kira ada atau tidak Pak? Saya rasa sih dalam mempersiapkan rencana pembelajaran dan kegiatan proses pembelajaran tentu selalu selalu berproses ya Bu ya. Artinya untuk saat ini memang belum sepenuhnya selesai ya Bu ya. Karena ya sekitar 80% selesai, hampir selesai ya. Jadi saya masih mencoba melihat sana sini, kemudian menyempurnakan sehingga betul-betul apa yang saya rancang ini betul-betul sangat kontekstual dan juga bisa membantu
membantu para siswa dalam memahami materi yang saya ajarkan. Jadi ini sedang dalam proses, Bu. Mudah-mudahan besok pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran itu sudah selesai. Oke, jadi tinggal sedikit lagi Pak ya. Iya. Kira-kira kapan nih akan diselesaikan nih Pak? 20% lagi. Ya, tinggal Semangat. Ya, terima kasih Bu. Tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan hari inilah saya bisa selesaikan, Bu. Oke, Ya. kira-kira Bapak memerlukan bantuan kah untuk bisa menyelesaikan semua yang masih dalam proses itu Pak? Ya, boleh sekali Bu. Nanti kalau misalkan Ibu bisa ada waktu lalu bisa berbagi atau mungkin ada hal yang ingin ditambahkan, saya rasa itu lebih baik Bu, sehingga saya juga bisa mau menambah apa yang memang kurang dalam persiapan-persiapan yang saya lakukan, begitu Bu. Oke, siap Pak. Kebetulan saya juga ada beberapa media pembelajaran, ada beberapa artikel yang nanti bisa dipakai ya jika memang itu sesuai dengan yang Bapak rancang. Semoga itu bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan dan melengkapi bagian-bagian yang belum selesai gitu. Nah, kira-kira Pak Felix kan tadi sudah menyampaikan semua strategi pembelajaran Bapak dari persiapan, kemudian gambaran prosesnya nanti akan seperti apa. Tentunya dari proses supervisi ataupun observasi besok, ada harapan kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya? Yang pertama, saya mengharapkan tentu kompetensi secara profesional ya Bu ya. Artinya saya bisa menyampaikan materi dengan baik, dengan jelas, dan juga betul-betul media ataupun metode yang saya gunakan betul-betul dapat membantu para siswa dalam memahami materi. Itu yang pertama terkait dengan kompetensi saya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya sehingga semakin hari semakin lebih baik Bu. Ya, dengan mencoba mengembangkan diri saya untuk meningkatkan kualitas mengajar saya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan sosial emosional saya Bu, terkait dengan bagaimana saya menata hati saya supaya saya dapat tenang, dapat bisa menguasai diri, menguasai kelas, dan juga bisa mendampingi anak-anak sehingga betul-betul anak-anak bisa belajar secara nyaman, secara optimal sehingga bisa mencapai setiap tujuan pembelajaran. Begitu Bu. Baik, jadi kalau boleh saya rumuskan bahwa dari proses supervisi akademik yang akan dilakukan pada pertemuan yang akan datang, bahwa ada kompetensi yang Bapak akan kembangkan di situ ya. Jadi lebih ke pengembangan kompetensi profesional, tentunya tidak terlepas dari kompetensi pedagogik ya Pak ya. Jadi mengajar dan juga keahlian kita dalam menyampaikan materi terhadap proses belajar di kelas seperti itu, dan juga kompetensi terkait dengan relasi dengan anak-anak. Jadi lebih ke kepribadian dan juga sosial seperti itu ya. Dan memang sering kita dihadapkan pada situasi yang kalau dihadapkan pada anak-anak secara langsung, kita teruji banget untuk bisa mengelola emosi ya Pak ya, dengan situasi-situasi yang mungkin saat itu sedang lelah atau banyak pikiran, dan dihadapkan pada polahnya anak-anak yang beraneka ragam atau yang dimunculkan anak-anak di kelas kan sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Kadang-kadang kita harus belajar benar untuk bisa mengelola emosi supaya nggak terpancing amarahnya dan tetap bersabar dalam mendampingi anak-anak seperti itu ya Pak ya. Itu. Nah, baik Pak Felix, nanti saya akan coba bantu dalam tahap observasinya dan juga tahap pasca observasi. Nah, untuk melihat apakah kompetensi yang tadi Bapak akan kembangkan itu sudah dapat dimunculkan dalam proses pembelajaran dan Bapak semakin meningkat kompetensi tersebut itu. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Bapak tingkatkan nih, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa mencapai kompetensi tersebut Pak? Baik, untuk mencapai kompetensi yang saya harapkan, tentu saya akan berusaha untuk mempersiapkan diri saya terlebih dalam merancang pembelajaran yang akan saya
berikan kepada anak-anak Bu, mulai dari menyusun RPP-nya, kemudian perangkat-perangkatnya, itu saya akan coba lengkapi, saya akan coba kembangkan ya. Jadi, mungkin kalau selama ini mungkin kadang-kadang hanya minimalis, saya akan coba untuk bisa mengembangkan pembelajaran dengan kontekstual Bu. Artinya bisa melihat kejadian atau fakta-fakta yang dialami di lingkungan, sehingga saya bisa masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya akan mencoba untuk melengkapi itu semua dan betul-betul mengembangkan setiap kegiatan pembelajaran dengan optimal. Begitu Bu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, saya juga akan mencoba menyiapkan diri tentu dengan memahami para siswa ya Bu ya. Artinya mereka tentu punya berbagai macam mungkin perasaan, mungkin motivasi dan sebagainya. Nah, ini harus saya betul-betul harus saya lihat, saya harus bisa amati, sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran saya betul-betul bisa memfasilitasi mereka, sehingga apa yang saya persiapkan, apa yang saya berikan betul-betul bisa mewakili kebutuhan mereka Bu, begitu, sehingga bisa membantu mereka untuk mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran, begitu Bu. Oke Pak, saya mencoba menggarisbawahi yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa untuk kompetensi pedagogik dan profesional, Bapak tadi juga sudah punya satu kekuatan untuk berliterasi ya Pak ya, yang juga tadi juga disimpulkan akan merancang pembelajaran yang kontekstual, karena itu yang kita pelajari sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan nyata. Jadi itu menjadi salah satu cara yang Bapak akan lakukan, yang nanti akan diwujudkan dalam media pembelajaran yang digunakan, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian juga jenis evaluasi yang akan dilakukan terhadap anak-anak, seperti itu ya Pak ya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang kedua, saya melihat tadi Bapak sudah memiliki pemahaman bahwa saya harus mengetahui apa yang menjadi motivasi anak ataupun karakteristik tiap anak, sehingga bisa menentukan strategi pendekatan terhadap masing-masing anak, seperti itu ya Pak ya. Sehingga pengelolaan emosi itu jauh lebih terkontrol daripada kita masuk ke kelas tapi tidak memahami apa yang diperlukan oleh anak. Nah, dari apa yang sudah Bapak rancang tadi, bahwa Bapak sudah menyiapkan media juga yang bervariasi dan kontekstual, kemudian Bapak juga memahami kebutuhan anak, Bapak sudah menyiapkan atau merancang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, di mana pembelajaran ini nanti merupakan model pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan setiap anak, karena kita yakini mereka datang ke sekolah dengan berbagai pikiran ataupun berbagai motivasi, seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya apresiasi untuk proses yang sudah Bapak persiapkan, bahwa semoga apa yang nanti Bapak sudah rancang itu bisa terlaksana dengan baik pada saat observasi nantinya. Dan ketika semua perangkat sudah siap, berarti sudah siap dong Pak untuk diobservasi besok. Kapan nih Pak kira-kira observasinya? Karena tadi saya katakan 80% ya Bu ya, 20% nanti saya akan selesaikan hari ini. Besok saya sudah siap Bu di supervisi, begitu Bu. Besok Selasa ya Pak ya? Ya Bu, besok Selasa. Oke, siap Pak. Saya juga siap mensupervisi Pak. Oke. Baik, Bu. Nah, berarti tadi sudah Bapak rencanakan semua, berarti besok Selasa siap untuk diobservasi. Nah, semoga nanti dalam hasil observasinya saya juga bisa membantu untuk bisa melihat kembali apa yang Pak Felix harapkan tadi, apakah sudah tercapai atau belum. Nanti kita akan berdialog lagi ya Pak ya, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini pasca observasi. Jadi melihat kembali apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian hal-hal apa yang sudah baik dan hal-hal apa yang masih perlu dikembangkan lagi, yang nantinya akan bisa menjadi tindak lanjut Pak Felix untuk proses pembelajaran berikutnya, seperti itu. Jadi tidak hanya jangka pendek ya Pak ya, tapi juga proses yang terus-menerus sehingga bisa menjadi komitmen untuk jangka panjangnya, seperti itu. Oke, jadi Selasa ya Pak ya. Ya, Bu, nanti siap, Bu. Saya akan ikut Bapak di kelas 12 IPS 1. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Pak ya untuk proses
diskusi kita pagi hari ini. Semoga besok pada saat observasi semua yang Bapak rancang bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, dan Bapak juga bisa mencapai apa yang Bapak harapkan dari proses observasi tersebut. Baik Bu, terima kasih juga Bu untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan besok bisa lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, terima kasih ya Pak Felix. Iya Bu, sama-sama. Demikian kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi yang saya lakukan pada rekan sejawat di SMA Santa Ursula BSD, yaitu Bapak Felix Bintala. Sekian dan terima kasih. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, mohon berkat untuk kelancaran aktivitas kita pada hari ini. Doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Joan. Silakan Joan. Selamat pagi Pak Felix dan Bu Vero, teman-teman. Sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius 21 ayat 28 hingga 32. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas penyertaanmu dari malam kemarin hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah agar kegiatan yang kami akan lakukan pada pagi hari ini sampai siang akan berjalan sesuai dengan harapan. Lalu berkatilah juga kepada orkestra dan paduan suara yang hari ini akan melakukan perekaman gabungan. Semoga mereka diberi kelancaran agar tidak ada masalah yang akan terjadi. Bapa kami yang ada di dalam surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Ursula, Doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Joan atas doa paginya. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon teman-teman menyiapkan diri untuk siap dan nantinya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara yang lantang. Silakan Joan. Mari lagi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai pada hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku,
semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih semua. Selamat pagi. Baik, silakan duduk. Baik, pagi hari ini kita kembali berkumpul di kelas untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, hari ini yang tidak masuk siapa nih? Glenn, Emmanuel, sakit ya? Ya? Riri, kemudian siapa lagi? Lara ya? Oke. Baik, nanti tolong dicatat ya, komite kedisiplinan ya, untuk bisa memberikan informasi bahwa teman-teman kita pada hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Jadi untuk teman-teman yang hadir, saya harap bisa selalu menjaga kesehatan ya, dan juga tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ya, karena tentu minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir ya sebelum Anda nanti dibagikan rapot ya hasil belajar. Saya harap tetap menjaga semangat, motivasi ya, tentu dengan semangat dan motivasi yang Anda wujudkan, Anda tunjukkan, tentu bisa semakin membantu Anda untuk memahami setiap materi yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Dan juga pertemuan minggu lalu saya sudah memberikan Anda beberapa video lalu artikel terkait dengan materi hari ini, yaitu inflasi ya. Nah, harapan saya dengan apa yang sudah saya berikan, Anda betul-betul menyiapkan diri untuk bisa membaca, lalu paling tidak Anda bisa mempunyai modalitas sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan baik dan dengan optimal ya. Apakah sudah melihat semua di GCR? Sudah ya? Ya, mudah-mudahan membantu ya dengan artikel yang sudah saya berikan, lalu video yang sudah saya berikan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan topik kita di kelas 12, yaitu materi tentang inflasi ya. Minggu lalu Anda sudah mendapatkan beberapa konsep-konsep materi yang mungkin hari ini baik kalau kita ingatkan kembali ya, supaya kita bisa melanjutkan proses kita untuk memahami materi inflasi ini lebih lanjut. Kira-kira dari Anda siapa nih yang ingin mereview atau menyampaikan materi yang kemarin kita sudah pelajari minggu lalu? Silakan. Oh ya, sebentar Biden, saya kasih mic biar jelas. Oke, jadi yang kemarin saya pelajari dari video dan artikel itu, saya di situ mempelajari tentang arti dari inflasi sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya dari video tersebut apa arti dari inflasi sendiri. Nah,
menurut dari video, inflasi itu adalah suatu kondisi di mana suatu negara itu mengalami penurunan nilai mata uang dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya dalam kasus inflasi itu disebabkan oleh beberapa penyebab. Salah satu diantaranya itu adalah banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, selain itu juga inflasi itu juga didorong oleh beberapa faktor internal lainnya seperti naiknya harga barang. Lalu ada tingginya permintaan yang tidak diikuti oleh penawaran, dan masih banyak lagi dalam video tersebut. Untuk kasus nyatanya sih yang saya lihat dari video itu mengenai kasus inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2015 yang waktu itu masih berada di angka 5.000 per liternya, dan itu per tahun sering berjalannya tahun itu mengalami kenaikan yang disebabkan oleh inflasi. Nah, penyebabnya hampir sama yang tadi saya sudah bilang, kalau misalnya penyebabnya itu rata-rata karena banyaknya uang yang beredar dan tingginya permintaan akan bahan bakar minyak, sehingga dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2022 harga bahan bakar minyak khususnya Pertalite itu mengalami kenaikan di angka Rp10.000 per liternya. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Fidian ya. Jadi Fidian sudah menjelaskan kepada kita semua ya terkait dengan konsep inflasi yang sudah kita pelajari bersama-sama, dan bahkan tadi Fidian sudah memberikan contoh yang kontekstual menurut saya ya, yang tentu bisa membantu teman-teman dalam mempelajari materi inflasi. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan materi pembelajaran minggu lalu? Mungkin Inka, oke, silakan. Jadi berdasarkan yang saya pelajari, terdapat 4 jenis inflasi, yaitu jenis inflasi ringan, sedang, dan juga berat, dan juga hyperinflasi. Jenis inflasi ringan itu berarti harganya naik di bawah 10% per tahunnya, dan untuk jenis inflasi sedang itu berada di antara 10% hingga 30%, dan untuk inflasi berat itu berada di atas 30% hingga 100%, dan untuk hyperinflasi itu berada di atas 100%. Contohnya itu Indonesia yang berada di inflasi ringan karena di bawah 10%. Ya, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Inka. Jadi kita diingatkan ya terkait dengan kondisi inflasi, kita bisa menggolongkan ke beberapa kategori ya. Tadi disebutkan ada ringan, kemudian sedang ya, berat, dan bahkan ada yang sampai hyperinflasi. Ini sudah dialami di beberapa negara ya, apalagi tentu kita melihat di sekitar kita bahwa dunia sedang terancam resesi ya. Bahkan negara-negara maju juga kemarin juga mengalami kasus serupa ya, terjadi inflasi yang cukup tinggi. Maka harus betul-betul dikendalikan ya. Bersyukur bahwa Indonesia bisa mengendalikan inflasi ya, masih sesuai dengan target ya. Tapi tetap harus waspada dan juga berhati-hati ya. Ada lagi? Oke. Andraka mau menambahkan? Ya, boleh Pak. Mungkin tadi Inka sudah menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang keras supaya terdengar ya. Terdengar nggak, Michelle? Oh ya, baik. Tadi kan Inka sudah menjelaskan jenis-jenis inflasi berdasarkan jumlahnya dalam persenan. Tapi juga ada jenis inflasi yang berdasarkan dari mana terjadinya serta laju cepatnya. Untuk yang berdasarkan laju cepatnya, yang pertama itu ada creeping inflation, yaitu adalah inflasi dengan laju yang cukup rendah dan tidak terlalu cepat. Lalu ada galloping inflation, yaitu adalah laju tinggi dalam waktu yang pendek. Lalu ada hyperinflation, yaitu laju sangat tinggi dengan yang sangat besar juga. Lalu berdasarkan dari mana asalnya, itu ada yang domestik atau dalam negeri, itu saat biaya produksi dan biaya permintaan dalam negeri meningkat, namun persediaan tidak dapat memadai peningkatan tersebut. Lalu juga ada inflasi yang imported, yaitu dari luar negeri, yaitu inflasi dari luar negeri berdampak pada naiknya harga barang-barang impor yang dibutuhkan dalam negeri. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Andraka, semakin membantu kita untuk apa yang tidak bisa memahami konsep tentang inflasi ya. Tadi disebutkan Fiden dengan apa yang kita pahami mengenai inflasi ya.
kemudian juga penyebabnya apa ya, lalu kita bisa melihat jenis-jenis inflasinya. Nah, tentu pemahaman Anda ini betul-betul harus Anda kembangkan ya. Maka tentu yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa kita harus selalu mengembangkan literasi ya, melalui berbagai media ya, baik itu video, lalu surat kabar ya, dan sebagainya. Nah, untuk semakin memperdalam pemahaman kita terkait dengan materi kita, inflasi, saya ingin memberikan aktivitas kepada Anda ya, untuk mencari negara yang nantinya akan Anda pilih ya, lalu coba Anda lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama terkait dengan kondisi negara tersebut bagaimana ya, lalu data inflasinya bagaimana dari tahun ini ya, tahun terbaru ya, 2022 ya, bagaimana Anda bisa melihatnya, lalu bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebabnya ya. Tadi sudah disebutkan oleh Fiden ya, bahwa beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab inflasi yaitu terjadinya kenaikan permintaan atau demand pull inflation, lalu juga adanya kenaikan biaya produksi. Tadi juga diperjelas oleh Andraka bahwa ketika terjadi inflasi dalam negeri, maka akan dipengaruhi juga oleh naiknya biaya produksi atau cost push inflation. Lalu juga adanya peredaran uang yang semakin banyak yang mungkin tidak bisa dikendalikan ya. Lalu Anda bisa menemukan apa upaya dari negara tersebut untuk mengendalikan inflasi ya. Sebetulnya inflasi itu baik, tetapi bagaimana negara itu bisa mengendalikan sehingga perekonomian menjadi stabil ya. Nah, ini tentu ada di dipegang oleh Bank Sentral ya. Kalau di negara kita Indonesia tentu Bank Indonesia ya. Anda coba cari bagaimana cara negara tersebut untuk bisa mengendalikan laju inflasi ya. Lalu kalau sudah selesai, coba Anda berikan kira-kira prediksinya seperti apa atau forecastnya seperti apa terkait dengan kondisi negara tersebut yang sedang mungkin mengalami inflasi ya. Ada beberapa macam ya, mungkin ada yang sedang mengalami inflasi berat, atau mungkin hyperinflation, atau mungkin ringan ya. Tentu Anda bisa lihat dari data yang Anda peroleh dari setiap negara. Baik, coba Anda keluarkan laptop ya, lalu coba cari ya. Nanti kalau sudah selesai, saya ingin mendengarkan satu atau dua perwakilan untuk bisa menyampaikan kira-kira apa yang sudah didapatkan. Silakan dibuka dulu laptopnya. Sudah siap semua? Ya, silakan. Sudah menemukan negara mana? Sudah, Pak. Apa negaranya? Taiwan. Taiwan, oke, silakan. Sudah menemukan negara mana? Sudah, Pak. Apa? Lebanon. Lebanon, baik. Ada yang ingin membahas negara kita sendiri? Ada? Ya. Alasannya kenapa? Yuk. Karena kan kondisinya mungkin yang paling dekat dengan kita, Pak, di negara sendiri. Jadi tertarik aja untuk mengetahui apa yang terjadi di negara kita sendiri gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menghasilkan informasi yang benar-benar
relevan ya, dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Kira-kira ada yang masih bingung nggak atau ingin ditanyakan nggak? Oh ya, silakan Kesia. Ada apa nih? Dari situ aja nggak apa-apa. Ketika saya sudah menemukan contoh negara, informasi... Pelan-pelan, supaya saya terdengar. Iya, Pak. Ketika saya sudah menemukan contoh negara, informasi apa saja yang harus saya cari? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi Anda yang pertama adalah melakukan pemilihan negara ya. Tadi teman-teman Anda beberapa sudah menemukan nih, ada yang mencoba mengulas negara Taiwan, ada yang mencoba mengulas negara Lebanon, tadi juga Indonesia juga saya rasa juga penting juga untuk kita ulas ya. Yang pertama cari negara dulu, Asia ya. Lalu yang kedua, coba Anda ceritakan atau Anda cari informasi tentang keadaan ekonomi di negara tersebut bagaimana ya, baik secara makro ya, bisa juga mikro ya, terkait dengan kondisi yang betul-betul dialami oleh negara tersebut ya. Tentu di situ juga Anda bisa mencari data inflasi ya, sejauh mana kenaikan barang yang terjadi ya, terlebih di setiap negara kan terdiri dari beberapa sektor ya. Anda bisa menemukan kesimpulan ya, sektor mana yang kemudian menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga yang menyebabkan terjadinya inflasi ya. Nanti kita akan belajar mengenai cara perhitungan laju inflasi begitu. Lalu berikutnya Anda coba analisis apa usaha yang dapat negara lakukan ya. Minggu lalu kita sudah sempat singgung terkait dengan usaha-usaha yang bisa dilakukan ya, dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, kemudian juga menjual surat-surat berharga ya, lalu juga menetapkan cadangan giro minimum ya. Itu cara-cara yang cara yang ditempuh oleh negara untuk bisa mengendalikan laju inflasi. Lalu yang terakhir, coba Kesia dan teman-teman bisa memprediksi kira-kira apa prediksi kedepannya seperti apa negara yang nantinya Anda akan bahas. Begitu? Ya, terima kasih. Silakan dilanjut ya. Misalnya? Pembahasannya saya masih mencari penyebab inflasi dari negara yang saya ambil sendiri sih, Pak. Oke, baik. Setahu ini belum ada kesulitan lagi ya? Belum, Pak. Oke. Anita, sudah sampai mana? Saya masih nyari negaranya, Pak. Tapi udah ketemu sih sekarang. Saya ambil Zimbabwe. Oke, baik. Oke, saya kira cukup. Mari kita coba lihat hasil yang sudah Anda lihat ya, Anda cari, Anda temukan ya. Mudah-mudahan informasi yang Anda bisa temukan ini sungguh-sungguh bisa membantu pemahaman kita terkait dengan inflasi ya. Saya meminta Anda untuk mencari negara dengan harapan Anda bisa mempelajari bahwa negara juga mengalami inflasi yang berbeda-beda dan tentu punya cara masing-masing untuk bisa menstabilkan atau mengendalikan laju inflasi dan juga dengan berbagai upaya yang nantinya akan dilakukan. Baik nih, kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan nih
hasilnya. Bimbo, mau? Ya. Kalau dari saya mengambil negara Lebanon. Lebanon ini tercatat pada tahun ini tuh merupakan negara dengan inflasi tertinggi di mana mencapai lebih dari 210%. Penyebab utamanya itu adalah dari krisis ekonomi di Lebanon itu sendiri. Terus habis itu diperparah lagi dengan kondisi COVID-19 yang malah memperburuk kondisi ekonomi dari Lebanon. Lalu salah satu penyebab juga adalah perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga pangan di Lebanon ini semakin tinggi, yang juga mendorong salah satu sebagai sektor tertinggi dari penyebab inflasi. Habis itu mungkin upaya yang pernah dilakukan pemerintah ini bisa dibilang kalau Lebanon ini minim ya upaya dari pemerintah, lebih dari upaya dari organisasi internasional dan juga berbagai lembaga masyarakat. Pemerintah ini minim buat melakukan upaya karena pemerintah ini merasa kondisi Lebanon ini sudah tidak tertolong dan lebih memilih untuk angkat tangan dalam mengatasinya. Jadi akibat dari masalah ini adalah rakyat Lebanon ini tiap harinya harus hidup tanpa listrik, harus hidup dengan air kotor, dan mencari bahan pangan pun sangat susah. Itu sih Pak dari saya. Oke, terima kasih Wimbo ya. Jadi Wimbo sudah menyampaikan informasi yang sangat lengkap ya terkait dengan kondisi Lebanon ya, bagaimana kondisi ekonominya, kemudian tingkat inflasinya, kemudian penyebab utama terjadinya inflasi di negara Lebanon, dan juga cara negara tersebut dalam mengatasi laju inflasinya. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Tadi kita sudah berproses. Nah, tentu Anda sudah mendapatkan materi tentang inflasi dan juga aktivitas pada hari ini. Nah, saya ingin Anda mungkin satu orang untuk memberikan kesimpulan nih. Kira-kira apa yang dapat Anda pahami terkait dengan materi inflasi pada hari ini? Yes. Baik, tibalah kita untuk mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Mungkin dari Anda bisa menyampaikan untuk kesimpulan hari ini. Saya minta mungkin Oka ya. Ya, silakan Oka. Dari pembelajaran hari ini saya dapat mempelajari tentang inflasi, bahwa inflasi itu bisa terjadi karena permintaan yang tidak sesuai dengan penawaran, dan juga karena negara mencetak uang terlalu banyak. Contoh-contoh negaranya tadi ada, kalau teman-teman saya ada Lebanon, Taiwan, terus juga ada Zimbabwe. Terus juga kalau inflasi setiap negara itu berbeda, ada yang tingkatnya dari rendah hingga hiperinflasi. Itu aja sih Pak yang saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Oka ya. Mungkin nanti bisa kita perdalam lagi untuk pertemuan minggu depan ya, karena kita tentu masih akan membahas tentang perhitungan laju inflasi dan juga bagaimana dampak-dampaknya dan bagaimana secara lebih konkret kita bisa melihat upaya dari negara-negara tersebut. Baik, sebelum diakhiri tentu kita seperti biasa akan melakukan sebuah refleksi ya, bagaimana kita bisa menangkap makna dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Oh iya, Kathleen silakan. Sebentar Kathleen. Kalau dari saya sendiri sih Pak, saya setelah mempelajari tentang inflasi, saya berefleksi bahwa diri saya itu terutama sebagai salah satu anggota dari angkatan bonus demografi, saya belajar bahwa saya tuh dari kecil udah harus mengatur keuangan saya dengan lebih baik, terutama di saat saya memiliki penghasilan meskipun masih dikit, penghasilan dari orang tua. Itu tuh masih harus saya atur dengan baik, karena inflasi bisa datang kapan saja dan faktor-faktornya pun kita tidak duga-duga, bisa dari luar ataupun dari dalam. Begitu sih Pak kalau refleksi saya dari ini. Ya, terima kasih Kathleen ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah refleksi kemudian niat yang tadi disampaikan oleh Kathleen betul-betul bisa diwujudkan. Tidak hanya Kathleen tapi kita semua yang punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar, sebagai generasi penerus bangsa tentu ikut mendukung apa yang nantinya akan diupayakan pemerintah, terutama dalam mengendalikan roda perekonomian supaya kita tetap bisa memperoleh kemakmuran. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas keterlibatan, terima kasih atas
partisipasinya ya untuk hari ini. Untuk minggu depan saya sudah menyiapkan materi terkait dengan perhitungan laju inflasi dan juga latihan soal. Silahkan nanti Anda pelajari, Anda coba kerjakan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas dan kita akan coba temukan beberapa kendala-kendala ataupun permasalahan yang akan terjadi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga Anda semua bisa tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kartono selaku fasilitator saya dan Ibu Lestari Simanjuntak selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Veronica Minarsi, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Santa Ursula BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Pada minggu yang lalu, saya sudah melakukan tahapan pra-observasi dan juga observasi pada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Felix Mintala. Berikut ini adalah percakapan saya dalam melakukan praktek coaching supervisi akademik tahapan pasca observasi. Selamat siang Pak Felix. Selamat siang Bu Vero. Oke, bagaimana kabarnya Bapak siang hari ini Pak? Puji Tuhan Bu, sehat Bu. Oke, puji Tuhan juga ya Pak ya, semuanya dalam kondisi yang sehat. Pak Felix, apakah Bapak ada waktu untuk siang hari ini kita bisa berbincang-bincang sebentar? Boleh Bu, saya ada waktu untuk hari ini untuk bisa ngobrol bersama dengan Ibu Vero. Oke, pada kesempatan yang lalu kan saya sudah melihat bagaimana Bapak mengajar di kelas ya, di kelas 12 IPS 1. Jadi hari ini kita akan obrolin terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Jadi hari ini kita ngobrolnya santai aja ya Pak ya, rileks ya, supaya suasananya juga nyaman dan kita pun juga bisa banyak mendapatkan hal dari proses obrolan kita siang hari ini. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak harapkan ketika nanti kita ngobrol? Ada harapan tertentu kah yang mungkin ingin Bapak wujudkan dari proses obrolan siang hari ini? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya boleh berbincang dan ngobrol bersama dengan Ibu. Tentunya kesempatan ini saya berharap bisa mendapatkan pengalaman tentunya dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas ya. Saya bisa melakukan praktik sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan, yang saya susun berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Jadi betul-betul dari obrolan kita ini saya berharap Ibu nanti memberikan banyak masukan, memberikan banyak saran yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi saya dalam memperbaiki kemampuan saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran Ibu. Oke, jadi dari proses obrolan kita hari ini Bapak akan sharing terkait dengan pengalaman belajar dan nanti ada harapan bisa mendapatkan masukan ya untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran yang dilakukan Pak Felix bersama anak-anak, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, nah sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, kira-kira gimana perasaan Bapak sekarang nih, terutama setelah selesai observasi kemarin di kelas, rasanya gimana nih Pak? Ya untuk saat ini sih saya menjadi lebih lega sih Bu, menjadi lebih plong hatinya dan juga merasa sangat senang karena saya merasakan pada saat saya kemarin melakukan praktik pembelajaran
respon dari para siswa menurut saya cukup baik, Bu. Jadi saya merasakan di situ sudah ada keterlibatan dari para siswa, lalu siswa juga bisa menanggapi dengan baik, antusias, terlebih mereka sungguh-sungguh bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Ketika saya menyampaikan stimulus, kemudian mereka juga menanggapi dengan baik, dan tentu ini menjadi sebuah modal yang baik, Bu, untuk selalu bisa mengembangkan mereka ke arah yang lebih baik, Bu. Itu sepertinya, Bu, yang saya rasakan. Oke, Ya. jadi apa yang Bapak rasakan, Ya. kelegaan itu dengan berbagai pengalaman kemarin, saya juga melihat, Pak, bahwa anak-anak itu sungguh terlibat ya dari Ya. proses belajar kemarin dengan aktif berpendapat, Ya. aktif bertanya, bahkan juga aktif menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan di dalam forum kelas kemarin ya, Pak ya. Ya, satu lagi ya, Bu, ya, mungkin saya juga merasakan bahwa anak-anak juga cukup termotivasi, Bu, untuk bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, karena menurut mereka materi yang saya bawakan sangat menarik, Bu. Artinya karena memang betul-betul kontekstual, Bu. Ya. Dan juga beberapa siswa tentu sangat punya motivasi yang kuat untuk bisa memperdalam dan juga mencari informasi yang saya kira cukup lengkap untuk bisa dikembangkan oleh mereka, Bu. Gitu, Bu. Oke, jadi Bapak juga melihat bahwa anak-anak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar ya, Pak ya, karena materi yang disampaikan merupakan materi yang erat dengan kehidupan mereka dan sangat kontekstual sekali. Nah, kira-kira nih Pak, waktu kita berbicara pada tahapan praobservasi, bahwa ada rencana-rencana yang Bapak sampaikan kepada saya waktu itu. Nah, apakah rencana-rencana tersebut sudah tercapai pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, Pak? Menurut saya sih sudah, Bu. Kemarin saya sudah memberikan penugasan, kemudian gambaran tentang kondisi inflasi seperti apa, Bu. Lalu kemudian anak-anak saya ajak untuk bisa menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Artinya bahwa konsep inflasi mereka sudah mendapatkan dari banyak literasi, dari video yang mereka lihat, lalu juga dari artikel yang mereka baca. Tentu ini menjadi modal mereka untuk bisa melihat kondisi ekonomi di sebuah negara terkait dengan inflasi yang sedang terjadi. Mereka dapat menganalisis, kemudian bisa mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan dalam sebuah negara untuk bisa mengendalikan inflasi itu, Bu. Jadi betul-betul menurut saya dengan pembelajaran kontekstual tersebut, saya merasa bisa mengajak anak untuk melihat secara konkret kondisi yang dialami oleh beberapa negara. Begitu, Bu. Oke, baik. Berarti dari apa yang Bapak rencanakan kemarin, tahapan-tahapan itu sudah terlaksana semua di dalam proses pembelajaran di kelas ya, Pak ya? Iya, Bu, betul. Nah, kira-kira kalau menurut pengamatan ataupun pemahaman Bapak terhadap apa yang dialami anak-anak ini, apakah anak-anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak rancang waktu itu, Pak? Perlu saya katakan kembali ya, saya membuat tujuan pembelajaran terkait dengan materi inflasi ini adalah anak-anak saya harapkan, para siswa saya harapkan untuk bisa memahami konsep inflasi itu sendiri, lalu bisa menyajikan kondisi sebuah negara berdasarkan tingkat inflasinya, Bu. Menurut saya, apa yang saya lakukan kemarin dengan memberikan penugasan melalui produk yang saya lakukan kepada para siswa, menurut saya sih sudah, Bu. Karena dari situ anak-anak bisa menganalisis, kemudian melihat kondisi negara tersebut, kemudian bisa paling tidak bisa menentukan nih, oh dari negara tersebut anak-anak bisa menyimpulkan kira-kira kondisi ekonominya bagaimana, kemudian tergolong inflasi yang seperti apa ya berdasarkan tingkat inflasinya ya, kemudian tentu bisa
mengetahui apa upaya-upaya negara tersebut untuk bisa mengatasi laju inflasinya itu sendiri, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, saya sangat tertarik dengan yang Bapak sampaikan kemarin. Itu ada satu tahapan di mana ketika Bapak meminta anak-anak untuk coba dikaji lebih dalam terkait sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar dari angka inflasi yang tercapai di negara tersebut ya. Jadi pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang mampu membuat anak-anak untuk berpikir lebih kritis, bahkan bisa menganalisis semua data-data yang mereka dapatkan dari berbagai sumber seperti itu ya Pak ya. Jadi secara menyeluruh proses pembelajaran itu selain mendapatkan pemahaman secara kognitif, tapi ternyata mereka juga dikembangkan keterampilan-keterampilan lainnya ya Pak ya. Jadi keterampilan berpikir kritis, keterampilan untuk bisa meng-create sesuatu atau kreativitas mereka juga dikembangkan terkait dengan bagaimana mereka nanti akan menuangkan gagasan itu dalam suatu media informasi seperti itu ya Pak ya. Nah oke, jadi sampai dengan tahapan itu Pak Felix sudah melihat bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah sekarang kita coba lihat lebih detail lagi. Menurut Bapak nih, kita identifikasi ya Pak ya, apakah masih ada hal-hal yang belum optimal dalam proses pembelajaran kemarin, dan atau apakah sudah ada hal-hal yang sudah optimal dan perlu dikembangkan? Kalau untuk yang belum optimal mungkin kedepannya perlu pengembangannya seperti apa? Seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya juga menyadari juga terkait dengan apa yang sudah optimal ya, bahwa anak-anak sepertinya bisa terbantu dalam berpikir kritis, yaitu ya saya rasa cukup membahagiakan saya ya Bu ya, karena apa yang saya persiapkan membantu para siswa tidak hanya sekedar mengetahui konsep inflasi, tapi sungguh-sungguh bisa menganalisis, dan dari situ anak-anak bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, Bu. Kemudian hal yang masih kurang saya rasa tentu tidak semua anak mungkin bisa mengungkapkan, Bu. Artinya beberapa mungkin masih mungkin karena kurang persiapan, Bu. Mungkin saya sudah menyediakan sih, Bu, beberapa video, lalu beberapa artikel yang saya tuh pengennya supaya mereka paling tidak punya modalitas terlebih dahulu. Dari situ kan muncul beberapa mungkin pertanyaan atau mungkin hal-hal yang mungkin masih dipertanyakan atau mungkin masih perlu diperjelas. Nah, menurut saya kemarin memang tidak semuanya itu betul-betul menyiapkan diri dengan baik dengan media yang sudah saya siapkan. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk menyiapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, Bu, tetapi memang menurut saya sih belum optimal, karena bagi anak itu belum ada kesadaran untuk selalu menyiapkan materi pembelajaran. Kalau saya sih, kalau anak-anak sudah siap, saya menjadi lebih ini, Bu, lebih enak, lebih nyaman dalam mengembangkan apa yang mereka pahami terlebih dahulu, sehingga betul-betul di situ terjadi sebuah ruang diskusi yang sudah memperoleh referensi yang cukup banyak, bisa menambahkan ke teman-teman yang lain, sehingga di situ terjadi sharing, terjadi proses saling berbagi ya, Bu ya. Tentu tidak hanya dari saya sendiri sebagai seorang guru ekonomi, tapi juga dari anak-anak yang sudah menyiapkan dengan bahan atau materi yang lebih banyak, bisa membantu teman-temannya yang mungkin masih belum optimal dalam mempersiapkan pembelajaran. Begitu, Bu. Oke, jadi sama-sama belajar di situ ya. Sungguh-sungguh ruangan kelas itu menjadi ruangan yang membuat setiap orang mampu belajar dari siapapun. Tidak harus selalu dari guru, tapi juga antar teman pun bisa saling belajar gitu ya, Pak. Ya, kalau saya lihat memang semua rancangan dan proses yang Bapak lakukan di kelas kemarin sudah mengarah kepada pembelajaran diferensiasi. Mulai dari media yang Bapak siapkan, kemudian proses yang Bapak lakukan di kelas, sampai dengan evaluasi yang Bapak minta kepada anak-anak terkait dengan hasil
sajian dari analisis yang mereka lakukan dari setiap negara yang mereka pilih, seperti itu ya Pak. Apakah menggunakan media infografis ataupun media video, itu dikembalikan kepada minat atau pilihan masing-masing anak, begitu ya Pak. Jadi masih dalam tahapan ini baik ya, artinya Bapak sudah memikirkan kebutuhan setiap anak dengan memfasilitasi berbagai media ataupun sumber dan juga berbagai cara supaya mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka dalam menyajikan hasil analisisnya. Nah, tadi menemukan masih ada yang belum optimal terkait dengan kesadaran, membangun kesadaran anak untuk memiliki kemandirian dalam belajar. Berarti ini terkait dengan kesiapan belajar mereka sebelum mereka hadir di dalam kelas untuk bersama-sama mengembangkan konsep ataupun keterampilan-keterampilan lain mereka di dalam kelas tersebut. Nah, kira-kira terkait keterampilan ini apa yang akan Bapak lakukan atau strategi apa yang akan Bapak upayakan untuk bisa melakukan perbaikan terhadap proses yang masih belum optimal ini? Untuk strategi mungkin gini Bu, saya mencoba untuk memperbanyak sumber-sumber yang tentunya betul-betul relevan Bu untuk dijadikan bahan atau media pembelajaran. Jadi betul-betul anak saya berikan gambaran ya bahwa memang tidak hanya buku pelajaran saja yang mungkin mereka gunakan untuk belajar ya, tetapi betul-betul manfaatkan sumber-sumber yang relevan. Bisa para siswa bisa mencari mungkin dengan membaca literasi berita ya, kebetulan kan di media surat kabar seperti Kompas, kemudian Bisnis Indonesia itu kan banyak sekali memberikan semacam opini ya, berita-berita terkini yang sangat erat dengan kondisi-kondisi di sekitar belahan dunia. Itu menurut saya sangat penting untuk betul-betul dikuasai oleh para siswa ya. Selain itu juga mungkin dengan lebih peka ya Bu ya dengan kondisi sekitarnya ya. Terlebih mungkin kalau saya sih biasanya selalu men-sharingkan bahwa setiap pagi sebelum berangkat itu pasti melihat berita ya sambil mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Saya men-sharingkan ini kepada para siswa untuk mungkin sesekali dalam satu hari bisa melihat berita di televisi terkait dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh sebuah negara. Kemudian kan mereka juga mempunyai media sosial Bu, mereka mempunyai media sosial baik itu Instagram, TikTok sekarang yang sedang booming. Itu menurut saya juga baik kalau dimanfaatkan Bu, artinya mungkin mereka follow konten-konten yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Dengan begitu ya tentu anak-anak termotivasi untuk semakin mengembangkan kemampuan berliterasi, karena ini sangat penting Bu, tidak hanya dari anak-anak tapi juga dari saya yang tentu akan selalu menambah kemampuan untuk berliterasinya Bu. Begitu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak rencananya bahwa Bapak melihat bagaimana mengembangkan kesadaran murid untuk siap belajar dengan menyediakan berbagai referensi ataupun sumber dan juga sumber yang sangat dekat dengan anak-anak, antara lain media sosial ya, seperti Instagram itu. Kalau dilihat memang di Instagram itu kan banyak sekali konten-konten yang sifatnya memang memberikan pengetahuan dan informasi ya, itu bisa menjadi referensi juga buat anak-anak, dan itu saya yakin bisa mengembangkan kemampuan literasi anak-anak ya, bahwa tidak hanya literasi dari membaca buku tapi juga literasi terkait mereka mendengarkan, mereka melihat, kemudian bisa juga nanti dikembangkan ketika mereka sudah melihat ataupun membaca, kita bisa membuka ruang diskusi di kelas ya Pak ya. Kira-kira kita coba aja diskusi terkait dengan apa yang sudah dibaca atau apa yang sudah dilihat ataupun didengar dari informasi yang kalian akses di media sosial seperti itu. Ini bisa menjadi salah satu praktik untuk memastikan bahwa anak-anak mempersiapkan betul di rumah mereka itu belajarnya seperti apa gitu. Dengan tujuan memang
literasi itu yang harus dikembangkan. Ya. Lalu juga tadi saya melihat Bapak mempunyai strategi untuk men-sharingkan pengalaman bagaimana kebiasaan untuk membaca berita ataupun menonton berita di televisi ya. Tiap pagi itu juga ada ya Pak ya. Tadi SCTV ataupun di Metro TV atau di Kompas TV itu kan bisa memberikan juga wawasan yang terupdate ya Pak ya, betul. karena langsung live siarannya dan itu bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya dan bisa mengembangkan wawasan yang penting seperti itu, dan yang nanti kedepannya akhirnya berpikir kritis dan analitisnya bisa semakin berkembang karena banyak hal yang kita dapatkan dari informasi-informasi tersebut gitu ya. Jadi saya lihat memang tahapan itu sudah akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira ada rencana waktu ini akan dilakukan kapan, kemudian targetnya berapa lama, seperti itu kah Pak? Sudah ada gambaran itu? Iya, ya tentu saya juga punya target ya, artinya ketika sudah melakukan setiap proses pembelajaran tentu akan ada evaluasi ya Bu ya, akan ada perbaikan. Nah, saya juga akan membuat target, tentu saja akan saya lakukan ya, kan ini kan akhir semester Bu. Nah, mulai awal semester saya sudah akan mencatat nih hal-hal apa yang mungkin masih belum optimal, yang harus saya perbaiki atau yang harus saya tambah, terutama terkait dengan penambahan literasi, kemudian media yang mungkin lebih bervariasi ya, untuk bisa semakin membuat para siswa itu semakin mempunyai minat dan mempunyai ketertarikan dalam pembelajaran ekonomi. Tentu saya lakukan di awal semester ini Bu, saya akan mencoba untuk mengupayakan itu. Saya juga mengharapkan Ibu sebagai rekan sejawat saya, rekan kerja saya, untuk mungkin selalu bisa menyediakan waktu, atau mungkin kalau saya sedang mengalami kesulitan bisa membantu saya Bu ya, untuk bisa memberikan mungkin masukan-masukan atau mungkin berbagi media, sehingga kita betul-betul saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan, mengupayakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi para siswa. Begitu sih Bu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah memikirkan apa yang akan dilakukan, kemudian kapan itu akan dimulai, dan juga target-targetnya sampai tahapan mana sudah terencana dengan baik ya Pak ya. Ya, saya berharap dengan rancangan perbaikan yang tadi Bapak upayakan itu sungguh-sungguh bisa membawa pada kondisi yang lebih baik dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Saya juga sebagai rekan ya, sebagai rekan kerja di bidang ekonomi, sama-sama mengajar ekonomi, pastinya kita akan saling support dan juga bisa berkolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran ekonomi pada khususnya, seperti itu ya Pak ya. Nah, saya berharap Bapak punya ini rancangan itu secara tertulis, sehingga nanti bisa kita lihat kembali ya, oh ini sudah saya lakukan, ini belum, seperti itu, dan bisa menjadi pengingat kita ke depannya hal-hal apa yang masih harus diupayakan untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tadi sudah dirancang Bapak, seperti itu. Nah, tentunya dari proses perbaikan kita nggak bisa sendiri ya Pak ya, pasti kita butuh support, dukungan, atau mungkin bantuan orang lain nih. Kira-kira adakah rekan ataupun orang lain yang Bapak harapkan bisa mendukung sehingga Bapak bisa mewujudkan semua upaya perubahan tadi Pak? Ya, yang pertama tentu dari keluarga yang selalu memberikan support ya Bu ya. Dari keluarga tentu memberikan support dan juga memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk semakin mampu secara kreatif bisa mengembangkan diri. Yang kedua tentu adalah kepala sekolah saya Bu ya. Jadi kepala sekolah juga menurut saya punya andil dalam membentuk saya, dalam memberikan kesempatan saya untuk terus berkembang ya Bu ya, dengan berbagai tugas-tugas yang diberikan, kesempatan-kesempatan yang diberikan, menurut saya sangat baik untuk saya bisa ambil dan saya kembangkan. Kemudian juga dari rekan-rekan ya Bu, rekan-rekan satu unit kerja itu juga menurut saya juga sangat penting untuk bisa membantu saya dalam mungkin berbagi dan juga bisa memberikan wawasan-wawasan yang mungkin bisa saya tangkap hal-hal positif Bu, dan bisa saya kembangkan untuk perbaikan diri saya
Dan juga tak lupa Ibu sendiri sebagai rekan kerja dan juga tentu kepala bidang, menurut saya juga punya andil yang besar untuk perubahan diri saya untuk bisa semakin berupaya memperbaiki diri, kemudian menyusun rencana-rencana yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu, Bu. Oke, yakin ya Pak, Ya. semuanya pasti akan support dan dukung Ya. Bapak dan sama-sama berkolaborasi untuk Ya. bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan Bapak tadi, seperti itu ya. Ya. Nah, kira-kira dari semua yang tadi sudah Bapak utarakan terkait dengan strategi perubahan, rancangannya, waktu untuk pelaksanaannya, Bapak sudah ada daftar untuk menulis itu secara tertulis sebagai dokumentasi yang nanti akan menjadi pengingat ataupun Ya. reminder Bapak, apakah sudah ada? Ya mungkin sudah ada, Bu, tapi belum optimal ya, Bu ya. Mungkin dengan seperti ini, dengan masukan dari Bu Vero, tentu saya akan berusaha untuk mengoptimalkannya lagi dengan mulai menyusun hal-hal yang mungkin sifatnya menurut saya selama ini mungkin tidak saya masukkan, saya akan coba masukkan supaya saya bisa merancang sedetail mungkin sehingga betul-betul saya bisa meminimalisir kesalahan, Bu, dan juga bisa membantu saya untuk mencapai target, Bu, dengan strategi yang sudah saya rancang, yang sudah saya buat, tentu akan membantu saya untuk mencapai target yang nantinya saya akan buat, Bu. Ya, awal semester ini saya akan mencoba menganalisis, mengidentifikasi hal yang masih kurang, saya buat dalam sebuah catatan, lalu nanti catatan-catatan ini akan membantu saya untuk mencapai target yang nantinya saya akan buat. Begitu, Bu. Oke, jadi paling tidak kalau ada dokumentasi secara tertulis ya Pak ya, itu bisa menjadi semacam panduan ataupun pengingat kita untuk masih ada hal-hal yang perlu kita upayakan sebagai bentuk perubahan diri ke depannya, gitu ya Pak ya. Dan bagus sekali Bapak sudah bisa melihat mana yang harus diperbaiki dan mana yang sudah baik dan perlu dioptimalkan lagi. Itu suatu prestasi ya Pak ya. Jadi tetap semangat untuk terus mengembangkan diri dan tentunya bisa juga mengembangkan anak-anak yang dipercayakan kepada kita semua ya Pak ya di situ. Dan saya yakin bahwa semua rancangan yang Bapak susun tadi pasti baik hasilnya. Amin, Bu. Dampaknya pasti bermanfaat juga buat Bapak sendiri dan juga buat anak-anak gitu. Jadi dari proses obrolan kita nih Pak, kira-kira masih ada ganjelan nggak di hati atau ada kendala atau ada unek-unek, mungkin boleh disampaikan kalau ada? Cukup sih, Bu. Cuma memang saya sih merasa bersyukur ya, Bu ya. Mungkin dengan kerjasama, dengan keterbukaan yang mungkin Ibu dan saya bisa jalin, tentu saya berharap supaya tetap akan dilanjutkan ya, Bu ya. Supaya nanti betul-betul kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik dan juga bisa bersama-sama menyusun strategi-strategi yang nantinya untuk perbaikan-perbaikan di masa selanjutnya. Begitu, Bu. Oke, pasti Pak akan terus keep in context ya Pak. Akan tetap berkomunikasi masih karena kita kan berada dalam satu bidang yang sama dan harus terus berkolaborasi. Ya, berarti Bapak sudah menyelesaikan semua tahapan mulai dari pra observasi, kemudian ada tahap observasi sampai dengan tahap yang saat ini kita lakukan adalah tahap pasca observasi. Dan dari sekian tahapan ini saya juga melihat Bapak sudah mampu merancang semua pembelajaran, melaksanakan, bahkan sampai melihat hal-hal mana yang masih harus dikembangkan kembali dan hal baik apa yang perlu dipertahankan. Syukur-syukur bisa dikembangkan untuk bisa memberikan perubahan yang baik gitu ya Pak ya. Sekali lagi selamat dan juga terima kasih untuk waktunya karena telah saya telah diberikan kesempatan untuk bisa menemani ya, ini ibaratnya menemani Bapak dalam proses pembelajaran di kelasnya mulai dari tahap awal persiapan, rancangan, pelaksanaan sampai dengan tahap katakanlah ini sharing untuk refleksi gitu ya Pak ya, seperti itu ke arah yang nantinya ke depannya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih ya Pak Felix ya. Sama-sama, Bu. Saya juga sangat berterima kasih atas kesempatan saya bisa belajar dengan Bu Vero. Dengan pengalaman ini tentu menjadi sangat berharga ya Bu ya untuk bisa membuat saya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Begitu, Bu. Oke. Baik, demikian kegiatan
pasca supervisi akademik yang saya lakukan dengan rekan kerja saya, Bapak Felix Bintala. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada tindakan dan juga perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih, salam sejahtera, salam dari Tangerang Selatan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.